Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini insya Allah saya akan langsung bertanya kepada istri saya, Anggra Putri Tania, mengenai pertanyaan dari sahabat-sahabat IMP mengenai tentang masalah 4 madhab. Untuk lebih lanjut dan untuk lebih jelasnya, mungkin Neng Anggra sendiri yang akan membuka konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan menjawab tentang penjelasan 4 mazhab yang memang ini adalah permintaan dari sahabat IMP. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di dunia ini ada 4 madhab yang terkenal ya. Tetapi sebenarnya ada 6 madhab yang dikenal oleh orang-orang atau ulama-ulama yang disebut dengan madhab Syafi'i. Itu meliputi di daerah Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan sekitarnya. Bahkan di Indonesia pun juga cenderung orang-orang memilih bermadhab Imam Syafi'i. Nah, kenapa kita perlu bermadhab? Karena di dalam Ahlus Sunnah yang disebut dengan al-madhab itu sangat penting kalau kita bermadhab. Karena kalau kita bermadhab itu akan ada pertanggungjawaban tentang masalah ilmu-ilmu keagamaan, terutama yaitu Islam. Nah, untuk madhab Imam Syafi'i itu ciri-cirinya seperti apa saja dan bagaimana? Kalau untuk yang bermadhab Imam Syafi'i itu umat-umatnya banyak sekali yang melakukan sholawat Nabi, banyak sekali yang melakukan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah duha, hajat, dan tahajud, dan juga mengikuti dengan aturan-aturan ziarah kubur ke makam-makam waliullah ataupun juga ke makam Nabi untuk mendapatkan karomah dan syafaatnya. Terus madhab ini selanjutnya? Untuk Imam Hanafi. Untuk Imam Hanafi itu meliputi di wilayah Afrika Selatan ya. Dan banyak juga di Indonesia yang bermadhab Imam Hanafi. Tetapi yang bermadhab Imam Hanafi itu ada bedanya dengan tata cara sholat yang bermadhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i di dalam sholat membacakan Bismillahirrahmanirrahim setelah melakukan takbiratul ihram. Tetapi kalau yang bermadhab Imam Hanafi di dalam sholat membacakan Bismillahirrahmanirrahim tidak dilafalkan tetapi di dalam hati. Dan untuk Imam Maliki, Imam Maliki itu meliputi di wilayah-wilayah seperti Oman ya, dan juga di Indonesia banyak juga yang bermadhab kepada Imam Maliki. Imam Maliki mempunyai perbedaan. Perbedaannya itu adalah di dalam usul al-madhab bahwa Imam Maliki mengajarkan aturan-aturan agama sesuai di dalam usul fikih. Tetapi di dalam usul fikih itu beliau hanya mengambil tentang ijma dan qiyas saja. Dan satu lagi, Imam Hambali. Kalau untuk Imam Hambali itu ajarannya tegas, ajarannya keras, tetapi Imam Hambali berdaulat kepada mengembalikan kepada Quran dan hadis. Dan seperti yang sekarang ya, banyak sekali ajaran-ajaran Wahabi atau Salafi itu masuknya bermadhab kepada Imam Hambali. Tetapi kenapa di dalam Wahabi jarang sekali diterima oleh orang-orang Indonesia? Karena orang Indonesia cenderung dengan lemah lembut ya, dan juga cenderung dengan yang disebut bil hikmah mau'idatil khalifah, bahwa itu di Indonesia banyak sekali mendengar ceramah-ceramah yang lemah lembut yang diajarkan oleh wali-wali yang kesini-kesini, yaitu Wali Songo. Nah, selain dari 4 madhab, ternyata ada lagi yang disebut dengan 2 Syiah. 2 Syiah itu yang bermadhab Imam Jaidi dan Imam Jafiri. Imam Jafiri itu masuknya ke dalam Islamul Aliyah. Kalau untuk Imam Jaidi masuknya ke dalam Islamul Mahidah. Kenapa 2 Syiah
yang berimamkan Jafiri dan Jaidi berbeda. Syiah yang Imam Jaidi itu sangat mengikuti aturan-aturan hanya satu, berpatokan kepada Al-Quran. Tapi kalau untuk Imam Jafiri berpatokan kepada hadis. Nah, di sini kita bisa membedakan, makanya suka ada perbedaan di Indonesia ataupun di dunia tentang mazhab. Di sini kita perlu cerdas dan kita harus teliti dalam bermadhab. Bermadhab itu sangatlah penting karena di dalam usul fikih muamalah, di dalam usul al-madhab, di dalam kitab Fathul Bahri, kita sangat penting untuk memilih madhab agar bisa dipertanggungjawabkan ajaran-ajaran yang memang kita amalkan selama kita hidup di dunia ini. Berarti kalau menurut Dinda sendiri di antara 4 madhab ini semua itu bagus berarti ya? Atau gimana? Apa kurang atau lebih? Yang mana yang kurang yang lebihnya di antara 4 madhab ini? Atau sama semua rata? Sebenarnya dari 4 madhab yang dikenal di Indonesia ataupun di dunia lainnya itu sangatlah bagus ya, karena di dalam intelektual keagamaan Islam yang sesungguhnya yang dianut oleh para manusia, umat muslim dan juga jin muslim itu sangatlah bagus. Tetapi di sini ada perbedaan-perbedaan yang seperti dikatakan oleh Syain ya. Oleh Syain itu perbedaan antara suku, bangsa dan negara. Tetapi di sini tetap ketuhanan kita hanya satu, keesaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini yang bedanya itu perbedaan dari pemikiran manusianya masing-masing. Kadang ijma ya, kadang ijma itu di dalam Wahabi. Wahabi yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau sekarang ini kan banyak sekali tekanan-tekanan atau penuturan bahasa yang sangat keras dan tegas karena ingin mengembalikan ke dalam Al-Quran dan hadis. Dan Wahabi itu tidak mau adanya praktik-praktik tentang masalah syirik, tentang masalah perdukunan, tentang masalah ajaran-ajaran yang menyimpang dalam aturan Al-Quran dan hadis. Tetapi di sini kita perlu bijak, jangan pernah fanatik. Karena sesungguhnya agama Islam itu tetap satu, hanya beda madhab. Madhab tersebut memiliki imam-imam yang sangat luar biasa, baik Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Jaidi, Imam Jafiri. Itu bagus semuanya. Dan beliau pun juga menjadi imam besar karena mengikuti aturan dari guru-gurunya terdahulu. Satu, kalau untuk kita membicarakan tentang yang Syiah aja dulu ya, yang Imam Jafiri dan Imam Jaidi. Imam Jafiri dan Imam Jaidi mengambil di dalam Quran dan ada juga yang mengambil dalam hadis. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk Imam Jaidi bisa mempertanggungjawabkan itu dari hadis mana? Hadis sahihkah atau hadis yang dhaif? Tetapi di situ pun juga ada yang disebut dengan hadis Imam At-Tabari. Hadis Imam At-Tabari yang selalu dipakai oleh Imam Jaidi. Imam Jafiri itu selalu memakai tentang Al-Quran dan terjemahnya gitu. Iya. Nah, sekarang Dinda, kalau saya lihat dari berita-berita di TV itu, kenapa sih sesama Islam ini kita itu sampai bentrokan? Sebenarnya apa yang direbutkan? Emang itu sesuai aturan masing-masing gitu. Contohnya Wahabi ngemadhab ke sini, NU ngemadhab ke sini. Nah, ini menyalahkan ini menyalahkan ini. Yang benar dan yang salah itu seperti apa sebenarnya? Kalau perbedaan itu wajar ya, karena di dalam tata negara Indonesia, kita ngomongin yang tentang di Indonesia saja dulu ya, jangan jauh-jauh. Perbedaan itu sangatlah menjadi hal lumrah, tetapi perbedaan ini jangan pernah dibawa dengan hawa nafsu masing-masing orang, karena sesungguhnya imam-imam besar terdahulu yang bermadzhab atau bisa dikatakan imam besar dulunya bersahabat, tidak ada sedikit pun kesalahpahaman, tetapi saling menghargai dan menghormati itu adalah kunci utama. Karena imam-imam besar yang bermadzhab pada saat itu mempelajari usul fikih, beliau pun juga saling bermusyawarah, saling mengisi satu sama lain. Jadi sekarang kepinggirkan dulu ego, kepinggirkan dulu hawa nafsu, karena kita harus bisa memerangi hawa nafsu itu agar Indonesia ini tetap berdaulat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus tadi saya ngupas sedikit, memang benar apa yang dikatakan orang-orang itu kebanyakan hasil pemikirannya sendiri yang tidak sesuai dengan hadis dan Qur'annya. Itu memang banyak seperti itu gitu. Iya. Orang-orang di zaman sekarang itu paling banyak mengotak-ngatik tentang isi dari mazhab masing-masing. Sebenarnya bermazhab itu sangat penting untuk keyakinan kita.
untuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini orang mengotak-ngatik dengan kefanatikan dan kemunafikan. Akhirnya di situ muncullah pemikiran sendiri yang dilontarkan tanpa adanya usul dari hadis dan juga Quran. Dan di situ pun juga kita sangat penting mempelajari ilmu fikih agar kita bisa terhindar dari antara hak dan yang batil. Berarti waktu zaman imam-imam tersebut itu waktu dulu itu nggak ada yang namanya kefanatikan harus usil ke sana ke sini, nggak ada seperti itu atau gimana, atau memang udah ada dari dulunya gitu imam dengan imam itu pada abad ke-300-an ya. Iya. Tahun 371 Masehi, pada saat imam-imam besar itu hidup di masanya, tidak ada perbentrokan antara Islam dan juga perbentrokan antara madhab. Tetapi di situ, di saat beliau-beliau bermusyawarah, beliau sangat menghargai tentang keputusan dari Imam Syafi'i, tentang keputusan dari Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Zafiri, dan Imam Jaidi. Tetapi ternyata di situ bukan hanya 6, ada lagi imam yang memang bisa dikatakan tidak mempunyai keyakinan, tetapi beliau hanya dengan cukup membacakan kalimat la ilaha illallah, beliau percaya dengan adanya Allah, yaitu yang disebut dengan Imam Kafiri. Imam Kafiri itu adalah imam yang memang pada saat itu diutus oleh Firaun untuk bisa menyebarkan agama-agama setengah Islam, setengah bukan. Gitu, pada saat itu kan zaman Yahudi ya. Iya. Nah, di situ yang disebut dengan Imam Kafiri itu bisa setengah-setengah, setengah bisa mengajarkan tentang keagamaan Islam, setengahnya lagi bisa mengajarkan tentang keagamaan Yahudi pada saat itu. Tetapi walaupun disebut imam besar karena beliau memeluk agama Islam, tetapi dia pun juga di saat kecil mempelajari ilmu-ilmu tentang Yahudi pada saat itu. Tetapi tentang ilmu keyahudiannya itu dia ajarkan bukan ke umat Islam, tapi diajarkan kepada umat Yahudi. Yang untuk keagamaan yang diajarkan kepada umat Islam tetap hakikatnya mereka itu percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Imam Kafiri itu berpanut kepada Al-Qur'an. Gitu. Ya Dinda, jadi gini nih, saya juga kadang berpikir kok sampai terlalu banyak usil, terlalu banyak menghina, memfitnah. Saya rasa saya orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Saya rasa apakah Islam mengajarkan hal seperti itu? Saya rasa tidak. Jadi menurut pandangan Dinda itu, ini kan di TV umum ya, terbuka, ditonton oleh semua. Menurut Dinda sendiri seperti apa tanggapan Dinda? Jadi sekarang ini agama Islam selalu dicampur baurkan dengan politik. Sebenarnya dalam berpolitik kita harus mengikuti politik-politik yang ada di dalam ilmu fikih muamalah. Kalau untuk orang Islam ya, untuk orang yang non-Muslim itu kita harus mengikuti politik yang disebut dengan politik istid. Istid itu apa? Politik istid itu di dalam kitab Injil ada yang disebut dengan kitab istid. Kitab istid itu meliputi tentang hal-hal kepolitikan di dunia dan kenegaraan. Nah, di situ harusnya untuk yang non-Muslim mengamalkan atau belajar dalam ilmu politik istid itu. Tetapi di sini yang saya lihat kebanyakan itu menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka dari itu saling hina-menghina, saling mencaci maki, saling mencemooh, dan saling menjatuhkan satu sisi di dalam agama masing-masing. Tetapi di sini sebenarnya kita yang beragama harus bisa saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika ya. Tetapi di sini banyak sekali orang-orang yang memang selalu saya nih yang benar, padahal belum tentu. Yang menilai itu bukan manusia, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus bisa belajar tanpa bid'ah. Berpolitik kita harus sesuai aturan. Dan beragama pun juga kita harus sesuai aturan. Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi ijma pun juga yang seperti apa? Ijma itu kita harus memikirkan dan memecahkan sesuatu hal yang dipecahkan oleh pemikiran sendiri yang sesuai dengan realistis dan juga intelektual. Itu kan ada kitab fikih bab Jalalain ya. Di situ kita juga bisa untuk mempelajari hal-hal itu supaya kita bisa membedakan hak dan yang batil, dan juga kita bisa membedakan mana nih yang mau kita tuju. Karena kan di sini kita berpolitik itu kejam ya.
Di zaman sekarang banyak sekali yang memperjualbelikan agama demi untuk kepentingannya sendiri. Nah, kita kembali lagi ke topik ya. Kita kembali lagi ke Wahabi. Kenapa Wahabi ajarannya sangat keras dan tegas? Padahal Imam Hambali pada saat itu keras dan tegasnya juga tidak seperti yang sekarang-sekarang dilontarkan oleh orang-orang gitu ya, yang menganut ke dalam ajaran Wahabi. Imam Hambali pada saat itu mengajarkan ketegasan dan kekerasan supaya kita bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita bisa lebih mempelajari Al-Qur'an di setiap harinya agar kita bisa terhindar dari hal-hal godaan buruk atau hal-hal godaan dari setan. Tetapi yang sekarang itu kebanyakan mempelajari tanpa membaca isi, hanya cangkang saja. Maka dari itu hanya cukup sekian, belajar dari Google gitu kan. Oh iya, intinya seperti ini. Padahal kalau kita gali, kita kaji sampai ke dalam, inti dari Allahu Akbar itu banyak artinya, bukan hanya Allah Maha Besar saja. Gitu. Salah satu contohnya seperti apa, Dinda? Nah, contohnya dalam golongan yang bermadhab ya, mengartikan tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Segalanya, Allah Maha Mengetahui. Itu kan banyak ya, makanya adanya Asmaul Husna. Tetapi kalau orang yang belajar hanya belajar sepintas, hanya belajar cangkang tanpa isi, akan mengartikan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, bahwa Allah ada di dalam diri kita. Diri kita itu bersih atau kotor? Kalau diri kita bersih, mungkin di zaman zatnya Allah. Ya, mungkin kalau di zaman para waliullah, asma dan zatnya Allah tuh tersimpan di dalam dada. Karena dadanya itu selalu berzikrullah kepada Allah dengan mengamalkan dan membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi yang sekarang, apakah bisa orang berbicara tapi dalam hatinya terus mengatakan atau menyebut nama Allah? Kan tidak bisa. Betul. Tapi besar kecilnya insya Allah saya sebagai suaminya percaya sama Dinda. Karena apa? Dulu sebelum menikah dengan Dinda, saya dikalungi oleh rantai yang besar karena kehidupan saya itu sangat panas di jalanan. Nah, sekarang setelah menikah dengan Dinda, dikalungi oleh sorban, dan sedikit demi sedikit insya Allah saya pun lagi belajar, mempelajari dan belajar ingin bisa lebih baik ke depannya, belajar meraih kesabaran, ketawakalan dan keikhlasan. Karena apa? Karena ikhlas buat saya itu sangat sulit. Makanya saya sekarang belajar jangan banyak mencemooh orang, menghina orang, apalagi memfitnah orang. Sekarang saya lagi banyak merenung tentang diri saya sendiri, apa yang diajarkan Dina. Memang Dina bicara semuanya itu insya Allah saya percaya, karena saya sendiri yang merasakan sebagai suaminya yang udah mendampingi selama 12 tahun. Bahkan sahabat IMP, saya 4 kali dinikahkan sama istri saya tanpa alasan. Pada istri saya katanya lagi benar-benar jatuh cinta sama saya, tapi sampai saya itu dinikahkan 4 kali. Ternyata setelah menikah, lama-lama akhirnya berbicara, alhamdulillah, dengan melihat suami yang saya cintai menikah, hati saya malah semakin bahagia dan hidup saya merasa dilengkapi. Itu katanya, seperti itu sahabat IMP. Mungkin saya berpikir, oh mungkin istri saya benar-benar lagi benar-benar ingin menjalani yang namanya kesabaran dan keikhlasan itu seperti apa. Ternyata mengorbankan perasaannya sendiri untuk bisa meraih kesabaran dan keikhlasan tersebut. Nah, makanya sebelum bicara ke orang lain itu, alhamdulillah memang dipraktekkan oleh dirinya sendiri dulu gitu. Mungkin Dinda untuk konten ini mau cukup sampai sekian dulu atau ada yang mau ditambahkan? Jadi intinya begini, sekali lagi saya menyarankan kepada semua sahabat IMP bahwa Islam itu tidak usah dibela, bahwa Islam itu tidak usah dipermasalahkan, dan Islam itu jangan sampai menjadi gunjingan. Kita harus bisa menghargai, menghormati imam kita masing-masing. Sesungguhnya dalam usul al-madhab kita harus bisa menghargai tentang keilmuan imam-imam besar kita terdahulu. Dan di sini pun juga apa yang kita punya itu hanya milik Allah, hanya titipan. Suami, anak, harta, tahta, dan kekayaan itu sesungguhnya itu hanya milik Allah. Jadi kita tidak perlu terlena dengan yang namanya duniawi. Walaupun kita beraktivitas tentang lahiriah, untuk orang-orang yang bermadhab, kita tetap harus imbang dengan melaksanakan hal ikhtiar batiniah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah dulu hakikat. Sababiyah nanti terserah Allah memberikan sababiyah kepada siapa yang akan menolong kesulitan kita. Ya mungkin sahabat IMP dalam tema membahas tentang madhab,
hanya sampai di sini ya, insya Allah. Ini kedepannya. hanya inti-intinya aja ya. Ya, ini hanya inti saja. Kalau ada sahabat IMP yang ingin lebih jelas, silahkan langsung datang ke BSK IMP untuk bikin podcast seperti ini, biar alhamdulillah saling menimba ilmu ya nantinya Ya, gitu. betul. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas tema-tema yang lainnya. Saya dan suami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.